akan mempraktekkan pijat bayi atau pijat tuina untuk meningkatkan nafsu makan pada bayi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk Ibu. Ada perlu apa? Ini ada yang bisa dibantu? Ini Bu, anak saya nafsu makannya berkurang. Maaf ya, nggak mau makan gitu loh Bu. Udah berapa hari Bu? Udah sekitar semingguan. Udah kita seminggu. Karena Ibu nafsu makannya agak kurang ya. Iya. Itu akan ada dilakukan pijat, namanya itu pijat tuina atau pijat untuk nafsu makan. Nah, manfaatnya itu untuk meningkatkan nafsu makan pada anak yang biasanya dilakukannya itu setiap hari. Untuk waktunya itu 30 sampai 40 menit. Nah, nanti kita akan ada lakukan evaluasi apakah pijatnya itu sudah benar dan sudah ada peningkatan nafsu makannya. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Jadi anak saya nanti dipijat ya, Ibu ya. Saya bersedia. Ya. Baik, sebelum melakukan pemijatan, pertama-tama kita melakukan persiapan dulu, seperti persiapan ruangan dan alat, lalu persiapan bayi, dan persiapan petugas. Nah, untuk persiapan ruangan dan alat, pertama itu persiapkan ruangan yang nyaman, diupayakan hangat dan tidak lembab. Lalu yang kedua, suasana yang tenang dan memutar musik klasik. Lalu yang ketiga, permukaan kain yang rata, lembut, dan bersih. Lalu yang keempat, persiapkan lotion atau baby oil. Dan yang kelima, siapkan baju bayi, popok bayi, dan handuk bayi. Selanjutnya, untuk persiapan bayi, yang pertama itu, bayi tidak dalam kondisi lapar atau 1/2 jam setelah makan, dan bayi tidak mengantuk atau tidur. Nah, yang kedua, pastikan bayi tidak sakit. Dan yang ketiga, bayi dalam kondisi sehat atau tidak rewel atau bayi mau dipijat. Selanjutnya, untuk persiapan petugas, yaitu pertama itu pastikan petugas dalam kondisi sehat. Lalu cuci tangan sebelum melakukan pemijatan. Lalu kuku petugas harus pendek. Lalu lepas perhiasan agar tidak melukai kulit bayi dan duduk pada posisi yang nyaman. Jadi tadi sudah dijelaskan ya sama bidan Anda. Nah, di sini saya akan melakukan penimbangan dulu ya Bu. Ya. Boleh ini ya Dek. Beratnya 9 kilo ya Bu. Iya. Ibu adanya kita periksa suhunya dulu ya Bu. Iya. Oke, Adek. Maaf ya Dek, kita cek dulu suhunya. Oke, suhunya normal ya. Sebelum melakukan pemijatan, pertama-tama kita melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Setelah itu, baringkan bayi di atas permukaan kain yang rata, lembut, dan bersih. Setelah itu, membuka baju bayi, mengusap minyak di kedua telapak tangan, lalu usap kedua tangan di samping telinga kanan dan kiri bayi. Selanjutnya, melakukan pemanasan dengan mengusap dari ujung kepala sampai ujung kaki bayi. Ade, mau dipijat dulu ya, biar Ade nanti nafsu makan. Langkah pertama yaitu tekuk sedikit ibu jari dan gosok garis di pinggir ibu jari sisi telapaknya. Dari ujung ibu jari hingga ke pangkal ibu jari sebanyak 100-300 kali. Manfaatnya untuk memperbaiki pencernaan, mengatasi gangguan lambung, dan memperkuat fungsi limpa. Terapi ini bisa untuk mual dan muntah dan mengatasi konstipasi. Langkah kedua yaitu pijat tekan melingkar bagian pangkal ibu jari yang paling tebal berdaging sebanyak 100-300 kali. Manfaatnya untuk mengurangi akumulasi makanan yang belum dicerna dan menstimulasi lancarnya sistem pencernaan. Terapi ini untuk nafsu makan, mengatasi mual muntah, diare, serta kembung. Langkah ketiga yaitu gosok melingkar tengah telapak tangan dengan radius lingkaran kurang lebih 2/3 dari tengah telapak ke pangkal jari kelingking sebanyak 100-200 kali. Manfaatnya untuk melancarkan saluran pencernaan, melancarkan sirkulasi darah, lalu mengharmoniskan 5 organ utama tubuh, meredakan batuk pilek, melegakan pernapasan, mengencerkan dahak, dan meredakan sesak. Terapi ini bisa untuk anak yang tidak nafsu makan, diare, sesak, batuk, mual, muntah, cegukan, dan demam.
Langkah keempat yaitu tekan dengan kuku serta tekan melingkar titik yang berada di tengah lekuk kuku jari yang berdekat dengan telapak. Untuk jari telunjuk, jari tengah, manis, dan kelingking. Tekan dengan kuku 3-5 kali, pijat tekan 30-50 kali per detik. Manfaatnya untuk mencegah stagnasi di meridian dan menghilangkan akumulasi makanan. Langkah kelima yaitu tekan melingkar dengan bagian tengah telapak tangan di area tepat di atas pusarnya. Dilakukan sebanyak 100-300 kali. Manfaatnya untuk melancarkan BAB dan menguatkan limpa. Terapi ini bisa untuk sakit perut, konstipasi, mual muntah, dan tidak nafsu makan. Selanjutnya, langkah keenam yaitu kedua ibu jari tekan dan pisahkan garis di bawah rusuk menuju perut samping sebanyak 100-300 kali. Manfaatnya untuk memperkuatkan limpa dan untuk memperbaiki pencernaan. Terapi ini untuk tidak nafsu makan, melancarkan BAB, mual, dan muntah. Langkah ketujuh yaitu tekan melingkar titik di bawah lutut bagian luar, sekitar lebar 4 jari anak di bawah tempurung lututnya sebanyak 50-100 kali. Manfaatnya untuk mengharmoniskan lambung, usus, dan pencernaan. Terapi ini untuk nafsu makan, mual, muntah, dan masalah pencernaan. Langkah ke-8 yaitu tekan ringan tulang punggungnya dari atas ke bawah sebanyak 3 kali. Lalu cubit kulit di kiri kanan tulang ekor dan merabat ke atas hingga lebar 3-5 kali. Manfaatnya untuk memperbaiki nafsu makan, menyeimbangkan dan menyelaraskan kinerja organ, dan melancarkan sirkulasi dan menguatkan imun tubuh. Sudah selesai ya sayang, semoga nafsu makannya meningkat. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Dadah!